Bayangkan dunia tanpa uang tunai, semua transaksi dikendalikan oleh sistem digital. Bayangkan pula, siapapun yang tidak mengikuti aturan sistem ini akan terblokir dari ekonomi global. Tidak bisa membeli makanan, tidak bisa menjual apapun, bahkan tidak bisa bertahan hidup. Pertanyaannya, apakah ini tanda-tanda dunia sedang bergerak menuju sistem ekonomi Dajjal yang pernah diperingatkan dalam hadis? Sebelum dilanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Apa itu sistem ekonomi Dajjal? Dalam banyak riwayat, Dajjal digambarkan sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Salah satunya adalah kekuasaan luar biasa dalam mengendalikan kehidupan manusia, termasuk soal makanan dan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan datang, bersamanya ada surga dan neraka. Apa yang dia sebut surga sebenarnya neraka, dan apa yang dia sebut neraka sebenarnya surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2934. Ulama menjelaskan, kekuatan Dajjal bukan hanya fisik, tapi juga sistem yang membuat manusia tunduk, termasuk melalui ekonomi. Siapapun yang patuh pada sistemnya, hidupnya mudah. Siapapun yang menolaknya akan kesulitan. Perubahan sistem ekonomi dunia. Kalau kita lihat kondisi sekarang, sistem ekonomi global berubah sangat cepat. Beberapa tanda yang bisa kita amati adalah dunia menuju cashless society. Hampir semua negara mendorong transaksi digital, kartu debit, e-wallet, QR code, hingga central bank digital currency. Uang tunai semakin ditinggalkan. Lalu ada pengendalian penuh oleh pihak tertentu. Perusahaan besar seperti bank global, fintech, dan bahkan pemerintah punya akses penuh untuk memantau, membatasi, atau bahkan memblokir transaksi seseorang. Dan juga ada utang global dan sistem riba. Dunia saat ini sedang terikat dalam utang internasional. Negara miskin tunduk pada negara kaya karena sistem bunga dan riba yang mengikat. Semua ini membuat manusia semakin sulit hidup mandiri di luar sistem global. Kemiripan dengan ciri sistem Dajjal. Kalau kita tarik ke gambaran hadis, ada kemiripan yang cukup mencolok. Salah satunya, menguasai akses makanan dan harta sama dengan mirip dengan kontrol ekonomi digital. Lalu ada juga hanya yang ikut sistem bisa hidup nyaman, sama dengan mirip dengan orang yang wajib pakai rekening, e-wallet, dan central bank digital currency. Ada juga sebutan yang menolak akan tersisih, sama dengan seperti orang yang tidak punya akses digital akan sulit membeli kebutuhan dasar. Ini bukan berarti sistem digital sama dengan sistem Dajjal, tapi bisa menjadi jalan pembuka menuju ke sana. Digital currency dan central bank digital currency. Saat ini banyak negara yang menyiapkan mata uang digital bank sentral, seperti Cina sudah meluncurkan digital yuan. Lalu ada Uni Eropa sedang mengembangkan digital euro, dan Amerika Serikat mengkaji digital dolar. Jika sistem ini diterapkan penuh, maka semua transaksi bisa dipantau pemerintah. Kebebasan ekonomi pribadi akan hilang, dan orang bisa dengan mudah dikunci dari sistem jika dianggap melanggar aturan. Bayangkan jika suatu saat ada aturan global, siapa yang tidak tunduk pada kebijakan tertentu, maka saldo digitalnya otomatis dibekukan. Agenda ekonomi global, One World System. Banyak analisis menyebut ada upaya membangun One World Economy. Globalisasi membuat semua negara saling terikat. Lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan PBB ikut mengatur arah kebijakan keuangan dunia. Dan digitalisasi membuka peluang adanya satu sistem tunggal yang mengendalikan semua transaksi dunia. Dalam pandangan sebagian ulama, ini bisa menjadi gambaran awal dari sistem Dajjal, di mana manusia tidak lagi bebas menentukan jalan hidupnya. Sikap umat Islam. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai Muslim? Yang pertama, meyakini fitnah Dajjal itu nyata. Rasulullah SAW sudah memperingatkan agar kita banyak membaca doa perlindungan dari fitnah Dajjal, terutama dalam sholat. Yang kedua, memahami bahwa sistem sekarang menuju ke arah pengendalian penuh. Bukan berarti kita menolak teknologi, tapi kita harus waspada dan tidak terlena. Dan yang ketiga, menguatkan kemandirian umat. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita kuat secara iman, sosial, dan ekonomi. Kemandirian pangan, pertanian, dan komunitas menjadi penting agar tidak sepenuhnya bergantung pada sistem global. Krisis global sebagai alat kontrol. Setiap kali terjadi krisis global, sistem ekonomi biasanya semakin terpusat. Misalnya, krisis finansial 2008 membuat banyak negara bergantung pada bank sentral dan IMF.
Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi ekonomi dari e-wallet hingga belanja online. Hal ini menunjukkan krisis sering dijadikan alasan untuk memperkuat sistem kontrol. Dalam pandangan akhir zaman, ini bisa menjadi jalan menuju sistem tunggal yang menjerat manusia. Teknologi artificial intelligence dalam ekonomi. Sekarang AI mulai digunakan dalam sistem perbankan dan analisis kredit, lalu pemantauan transaksi untuk mencegah pelanggaran, dan otomatisasi investasi dan perdagangan. Bayangkan, jika AI dipadukan dengan mata uang digital dunia, maka setiap transaksi manusia bisa dipantau secara real time. Orang yang tidak patuh bisa langsung diputus akses ekonominya. Ekonomi tanpa riba versus sistem global riba. Islam sangat jelas melarang riba. Allah berfirman, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Namun, sistem global saat ini justru menjadi riba sebagai fondasi. Negara berutang dengan bunga, lalu individu terikat kartu kredit dan pinjaman, dan bank menjadi penguasa utama ekonomi. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa menjadi jalan bagi sistem Dajjal karena membuat manusia terikat utang, bukan merdeka. Sistem rating sosial dan ekonomi. Di Cina sudah ada konsep social credit system, di mana perilaku masyarakat dipantau lalu diberi nilai. Nilai itu berpengaruh pada akses kredit, transportasi, bahkan pekerjaan. Jika konsep ini digabung dengan sistem keuangan digital global, maka umat manusia bisa dipaksa patuh pada aturan global, dan orang yang menolak atau melawan bisa otomatis kehilangan akses ekonomi. Inilah cermin betapa mudahnya sebuah sistem bisa mengendalikan manusia, mirip dengan apa yang digambarkan tentang Dajjal. Media, konsumsi, dan kendali ekonomi. Selain teknologi keuangan, media dan iklan juga dapat menjadi alat pengendali ekonomi. Di antaranya, pola konsumsi manusia diarahkan agar selalu konsumtif. Gaya hidup mewah ditawarkan sebagai jalan kebahagiaan, dan siapa yang tidak ikut tren dianggap tertinggal. Dalam hal ini, manusia secara perlahan dipaksa tunduk pada arus ekonomi yang dikendalikan oleh segelintir perusahaan raksasa dunia. Umat Islam dalam bayang-bayang sistem global. Umat Islam saat ini adalah populasi terbesar di dunia, tetapi sering berada di bawah kendali sistem ekonomi global. Negara-negara Islam bergantung pada dolar Amerika Serikat. Sumber daya alam dikuasai oleh perusahaan asing, dan umat Muslim banyak terjebak utang dan gaya hidup konsumtif. Kondisi ini membuat umat sulit mandiri, sehingga semakin rentan jika suatu hari sistem global berubah menjadi sistem tunggal yang menjerat. Pertanyaannya, apakah sistem ekonomi global sekarang mengarah ke sistem Dajjal? Jawabannya, belum sepenuhnya, tapi tanda-tandanya semakin terlihat. Perubahan menuju cashless society, digital currency, kontrol penuh lembaga global, hingga sistem riba yang mengikat adalah tanda bahwa dunia semakin dekat dengan bentuk sistem yang mirip dengan gambaran fitnah Dajjal. Sebagai Muslim, tugas kita adalah waspada, memperkuat iman, menjaga kemandirian, dan selalu berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.